Jadi di video ini saya akan menjelaskan program C++ yang berfungsi untuk menghitung jumlah dan total bilangan genap serta bilangan ganjil dari angka 1 sampai dengan n. Kemudian juga menghitung rata-ratanya. Jadi di sini program menggunakan perulangan for dan percabangan if else untuk memisahkan bilangan genap dan ganjil. Nah, kita langsung saja masuk ke penjelasan programnya. Nah, yang pertama itu ada di bagian header dan namespace. Di sini ada input iostream dan using namespace. Baris pertama ini itu untuk berfungsi untuk memanggil library iostream yang digunakan untuk input dan output seperti sin dan cout. Lalu di baris kedua ini using namespace itu digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std_cout atau std_cin. Lalu kita lanjut ke fungsi utama. Ini ada in main. Nah, baris ini adalah fungsi utama yang akan pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Nah, kita lanjut ke bagian deklarasi variabel di baris ke-6 dan 7 ini. Nah, di bagian ini kita mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu n itu untuk menyimpan batas angka yang diinput user, i ini untuk sebagai variabel perulangan, jumlah genap ini menghitung banyaknya jumlah genap, jumlah ganjil itu menghitung banyaknya jumlah ganjil, total genap itu menjumlahkan semua bilangan genap, dan total ganjil itu untuk menjumlahkan semua bilangan ganjil. Lalu ada rata genap itu untuk menyimpan hasil rata-rata genap, dan rata ganjil itu untuk menyimpan hasil rata-rata ganjil. Nah, di sini semuanya menggunakan tipe data integer kecuali rata genap dan rata ganjil yang menggunakan tipe data double. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya. Di sini ada untuk input nilai, ada cout masukkan nilai n dan cin n. Artinya program meminta pengguna memasukkan nilai n. Nilai ini akan menjadi batas perulangan dari 1 sampai n. Kita lanjut ke perulangan for. Nah, di baris 12 ini, perulangan ini dimulai dari angka 1 sampai dengan n. Artinya program akan mengecek setiap angka satu persatu. Nah, kita lanjut. Di baris ke-14 ini ada percambangan if dan else. Nah, bagian ini mengecek apakah angka habis dibagi 2. Jika sisa bagi 2 adalah 0, maka angka tersebut adalah bilangan genap. Jika genap, maka jumlah genap plus. Nah, ini menambah jumlah bilangan genap sebanyak 1. Dan total genap plus sama dengan i. Ini menambahkan nilai i ke total genap. Nah, jika bukan genap, berarti ganjil. Nah, ini jumlah ganjil plus, yaitu menambahkan jumlah ganjil, dan total ganjil plus sama dengan i. Ini menjumlahkan nilai i ke total ganjil. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menghitung rata-rata. Setelah perulangan selesai, program akan menghitung rata-rata. Ini pakai rumus yang ini. Nah, jika bilangan genap, maka rata-rata genap dihitung dengan rumus yang ini. Nah, kalau yang ganjil, maka akan dihitung juga yang ini. Lalu, di baris 32 sampai 38 ini untuk menampilkan output. Outputnya itu ada bakal menampilkan jumlah bilangan genap, jumlah bilangan ganjil, total bilangan genap, total bilangan ganjil, rata-rata genap, dan rata-rata ganjil. Kita coba untuk running saja programnya. Misalnya di sini kita masukkan nilainya itu 10. Nah, ini tuh artinya program akan mengecek mengecek nilai 1 sampai 10. Nah, bilangan genap 1 sampai 10 itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jumlah bilangan genapnya itu ada 5. Nah, terus kalau
seluruh angka-angka tersebut ditambah, itu hasilnya adalah 30. Nah, lalu 30 untuk rata-ratanya 30 dibagi 5 itu hasilnya 6. Nah, sedangkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10 itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu kalau itu semuanya ada 5. Nah, kalau angka-angka tersebut dijumlahkan itu ada totalnya itu 25. Dan kita rata-ratakan jadi 25 bagi 5 itu adalah 5. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma. Untuk algoritma itu yang pertama itu ada mulai, ini untuk program dimulai, lalu yang kedua itu input nilai n, ini user memasukkan nilai n sebagai batas perhitungan. Yang ketiga itu inisialisasi, semua variabel jumlah dan total diatur ke 0 terlebih dahulu, itu seperti jumlah genap itu diisi dengan 0, jumlah ganjil diisi dengan 0, total genap diisi dengan 0, dan total ganjil diisi dengan 0. Selanjutnya yang keempat itu perulangan dari i, perulangan untuk i dari 1 sampai n. Kalian lakukan jika i mod 2 sama dengan 0, maka jumlah genap diisi dengan jumlah genap plus 1. Total genap diisi total genap plus 1. Nah, jika tidak, berarti ganjil, maka jumlah ganjil diisi dengan jumlah ganjil plus 1. Total ganjil diisi dengan total ganjil plus i. Nah, lanjut kita menghitung rata-rata genap. Nah, jika genap lebih dari 0, maka rata genap diisi dengan total genap dibagi jumlah genap. Yang keenam, jika jumlah ganjil lebih dari 0, itu rata ganjil diisi dengan total ganjil dibagi jumlah ganjil. Nah, lalu akan menampilkan jumlah bilangan genap, jumlah bilangan ganjil, total bilangan genap, total bilangan ganjil, rata genap, dan rata ganjil. Dan ke-8 itu selesai. Untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Nah, di bagian pseudocode ini, di bagian var dideklarasikan variabel n dan i yang tipe integer. Nah, jumlah genap, jumlah ganjil juga integer, total genap, total ganjil integer, rata genap, rata ganjil juga itu real. Lalu masuk ke bagian lalu semua variabel jumlah dan total itu diinisialisasi dengan 0. Nah, program menampilkan tulisan masukkan n, masukkan nilai n. Nah, program membaca input n. Nah, dilakukan pulangan for i dari 1 sampai n do. Nah, dan dalam pulangan terdapat percabangan. Itu jika i mod 2 sama dengan 0, maka termasuk genap. Nah, jadi jumlah genap dimasukkan jumlah genap plus 1. Total genap diisi dengan total genap plus i. Kalau else berarti ganjil. Jumlah ganjil diisi jumlah ganjil plus 1. Total ganjil diisi total ganjil plus i. Nah, setelah perulangan selesai, dihitung rata-rata jika jumlahnya lebih dari 0. Yang terakhir, semua hasil itu menggunakan write itu untuk menampilkan outputnya dan diakhiri n. Nah, selanjutnya itu untuk flowchart itu dimulai dengan bentuk oval ini ditandai dengan start, lalu untuk inputnya itu yang bentuk jajar genjang ini, yaitu untuk memasukkan nilai n, lalu kita inisialisasi variabel, kita ada jumlah genap, jumlah ganjil, total genap, total ganjil, ini diinisialisasi itu dengan 0. Nah, proses perulangan i sama dengan
1 to n. Yang maksud menunjukkan proses perulangan dari 1 hingga n. Nah, lalu ini keputusan yang berbentuk diamond atau percabangan ini. Nah, pada bagian berbentuk diamond ini terdapat kondisi I modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika iya, akan masuk ke proses tambah jumlah genap. Jumlah genap dan total genap, dan kalau tidak akan masuk ke jumlah ganjil dan tambah total ganjil. Nah, setelah itu kembali ke perulangan sampai semua angka 1 dicek. Nah, setelah perulangan selesai, dilakukan proses perhitungan rata-rata. Nah, kemudian hasil akan ditampilkan dan program selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.